hello. Hai bro, hai sis. How are you? How are you? Apa kabar semuanya? Semoga masih sehat dan baik-baik saja semuanya ya. Masih di 30 hari bersuara, 30 hari bercerita. It's Bubu Photo Story bersama saya Ira Kania dari Podcasting Sprintil. Yang hari ini ada cerita baru karena setiap hari akan ada topik yang beda-beda dan cerita yang lain-lain juga karena topiknya sama ceritanya ini sudah ditentukan sama The Podcaster Indonesia. Apakah itu The Podcaster Indonesia? The Podcaster Indonesia ini adalah satu komunitas podcast terbesar di Indonesia. Jadi kalau kamu mau bergabung silakan di @thepodcaster.id ya. Dan follow juga dong saya IG-nya di @thinksprintil ya. Baiklah, mari kita lanjutkan saja dengan cerita hari ini tentang pemuja rahasia. Pakai echo. Bubu ikan dalam cerita pemuja rahasia. Yeah. Oke, dengerin yuk sama-sama. Yay! Waduh. Topiknya hari ini tentang secret admirer atau pemuja rahasia. Asik nih topiknya, tapi kayaknya kalau topiknya kayak gini saya ceritanya tentang kejadian jadul aja deh ya. Ini cerita zaman saya masih SMP dulu ya. Jadi ini cerita tentang para pemuja rahasia. Waktu saya masih ABG gitu deh ya. Jadi ini gini ceritanya. Suatu pagi ya bokap tuh mau berangkat kerja nih, bokap saya tiba-tiba bokap teriak nih manggil saya untuk datang ke garasi gitu. Dan apakah yang sedang terjadi saudara-saudara? Ternyata di kap mobilnya bokap itu ada tulisan gede, tulisannya I love Ira. Dan itu konyolnya tulisannya itu di kap mobil dirangkai gitu pakai kotekan kulit rambutan gitu. Jadi kayaknya bekas pada makan rambutan, terus potekannya itu kulitnya itu dikumpulin terus dirangkai lah di atas kap mobil, ditulis I love Ira gitu ya. Ya mokal dong gue ya sama bokap ya kan. Bokap sih nggak marah sih, cuma ya ledekin aja ya, bikin tambah tensin lah ya itu. Jadi ya konyol juga sih ini kejadiannya nih, karena akhirnya ya gue saya yang disuruh beres-beresin itu semuanya karena kan dia mau pergi gitu. Jadi udah dia beres lah tulisan yang dari kulit rambutan itu ya nggak jelas juga sih ini kerjaan siapa gitu ya. Sampai sekarang saya juga nggak tahu sih itu kerjaan siapa, cuma ya palingan sih kerjaan anak-anak tetangga lah ya gitu. Jadi ceritanya emang zaman dulu tuh di pertemanan kita di tetangga itu ya katanya sih ada 3 orang itu ya sama ABG lah yang katanya suka sama saya gitu. Jadi semacam kembang kompleks gitu lah gue ya. Kembang RT 4 RW 10 ini. Nah makanya sih saya juga nggak tahu pasti sih itu kerjaannya siapa, si A, si B sama teman-temannya atau si C dan teman-temannya gitu, nggak tahu lah gitu kan, karena kan umur segitu ya SMP ya paling beraninya gerombolan ya, nggak mungkin deh sendirian lagi, nggak mungkin juga ngerjain nulisan gitu semalaman atau sendirian sampai senekat itu, pasti rame-rame lah gitu. Tapi ya pokoknya itu jadi masih misteri lah sampai sekarang, siapakah pelakunya nggak tahu. Dan saya juga udah lama sih pindah dari rumah di zaman ABG itu, jadi ya udah lost kontak juga sama semuanya gitu ya. Apa kabar ya kira-kira ya anak-anak itu udah kemana tuh ya, nggak tahu deh. Ada sih yang sempat ketemu di sosmed, cuma ya gitu lah, nggak cerita-cerita gitulan, nggak nanya-nanya juga sayanya gitu ya. Banyak sih sebenarnya cerita-cerita jadul soal yang kayak gini-gini nih, konyol-konyolan gitu soal pemuja rahasia zaman-zaman segaul dulu gitu ya, masih SMP SMA gitu ya. Tapi ceritanya nanti aja deh, banyak sih soalnya. Nanti aja ceritanya ya, tahun depan aja deh ceritanya ya. Tapi ya gitu, dengan catatan gak janji ya. Nah itu bener di komen saya ya. Pokoknya gitu deh cerita tentang pemuja rahasianya, rahasia juga soalnya. Tapi ada satu nih yang saya ingin bilang juga nih untuk seseorang dari masa itu ya.
saya mau titip pesan gini. Hello you, I'm glad that you were one of my secret admirers, cause I'm your secret admirer too. Ngomongnya sambil melintir-melintir Rock Kitty malu-malu kucing. Ya, sejenak mengenang masa lalu boleh kan? Boleh dong, ya kan? Mumpung orang yang gak denger juga, gak pernah dengerin podcast juga kan orangnya. Jadi gue gak thanksin kan. Udah segitu aja dulu ya. I got to go now. Irake pamit dulu. Sampai ketemu lagi besok ya. Cerita yang lain lagi deh besok ya. Bye. Sukses selalu buat semuanya. Stay happy, stay healthy. Tetap kreatif di masa pandemi ya. Bye bye.